Kekerasan yang banyak menimpa di kalangan anak-anak dan remaja seringkali dimulai dari gadget. Sayangnya, banyak orang tua yang tidak lagi berdaulat terhadap gadget anak-anaknya, sehingga sulit untuk mengetahui adanya potensi tindak kekerasan terhadap anak-anak dan ancaman lainnya. Bentuk kekerasan tersebut bisa diawali dengan bullying atau perundungan di dunia maya, hingga kekerasan secara fisik, baik di sekolah, lingkungan rumah, bahkan di tempat umum. Orang tua seringkali tidak mengetahui kejadian tersebut, dan konsekuensinya sangat berat hingga kehilangan nyawa. Pengertian perundungan atau bullying adalah tindakan yang dilakukan oleh satu individu atau sekelompok individu dengan tujuan menyakiti, untuk mengintimidasi dengan berbagai alasan, atau perilaku yang mendominasi orang lain yang dianggap lebih lemah. Perundungan dapat juga dilakukan secara cyber. Perundungan umumnya terjadi secara berulang kali dan seringkali dilakukan oleh orang yang memiliki kekuatan fisik atau sosial yang lebih tinggi daripada korban. Perundungan memiliki dampak yang serius baik bagi korban maupun pelaku. Korban perundungan dapat mengalami tekanan emosional, rendahnya harga diri, kecemasan, depresi, kesulitan belajar, dan bahkan pemikiran atau tindakan bunuh diri. Sementara itu, pelaku perundungan juga dapat mengalami konsekuensi jangka panjang, seperti masalah hukum, kesulitan dalam membangun hubungan sosial yang sehat, dan risiko terlibat dalam perilaku antisosial di masa depan. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah perundungan terhadap anak? Untuk mencegah perundungan terhadap anak, kita perlu mengambil langkah-langkah yang melibatkan berbagai pihak, termasuk orang tua, guru, sekolah, dan masyarakat secara luas. Berikut ini adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan. Pertama, pendidikan dan kesadaran. Penting untuk memberikan pendidikan dan kesadaran kepada anak-anak, orang tua, guru, dan staf sekolah tentang perundungan. Hal ini dapat dilakukan melalui program-program pendidikan yang mempromosikan kesetaraan, empati, penghargaan terhadap perbedaan, dan penyelesaian konflik non-kekerasan. Kedua, membangun budaya sekolah yang aman. Sekolah perlu menciptakan budaya yang aman, inklusif, dan mendukung. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadopsi kebijakan yang jelas dan tindakan yang tegas terhadap perundungan, serta memastikan bahwa semua staf sekolah terlatih dalam mengenali, melaporkan, dan menangani kasus perundungan. Ketiga, peningkatan pengawasan. Guru dan staf sekolah perlu meningkatkan pengawasan di lingkungan sekolah, baik di area fisik maupun di dunia maya. Mereka harus aktif mengawasi interaksi antara siswa dan memberikan respon yang tepat jika terjadi tindakan perundungan. Keempat, penguatan keterampilan sosial. Penting untuk mengajarkan anak-anak keterampilan sosial yang positif, seperti kemampuan berkomunikasi yang baik, empati, toleransi, dan penyelesaian konflik yang sehat. Dengan memiliki keterampilan ini, anak-anak dapat membangun hubungan yang baik dengan teman sebaya mereka dan menghindari terlibat dalam perundungan. Kelima, partisipasi orang tua. Orang tua memiliki peran penting dalam mencegah perundungan. Mereka perlu berkomunikasi secara terbuka dengan anak-anak mereka, mendengarkan permasalahan yang mereka alami, dan memberikan dukungan emosional. Orang tua juga harus mengajarkan anak-anak tentang pentingnya menghormati orang lain dan membangun hubungan yang sehat. Keenam, melibatkan komunitas. Masyarakat secara luas juga perlu terlibat dalam mencegah perundungan. Komunitas dapat mendukung kampanye anti perundungan, mengadakan lokakarya atau seminar tentang perundungan, dan membentuk kelompok dukungan untuk anak-anak yang menjadi korban perundungan. Ketujuh, intervensi yang tepat waktu. Jika perundungan terjadi, penting untuk menyediakan intervensi yang tepat waktu dan efektif. Ini melibatkan staf sekolah, orang tua, dan bahkan ahli psikologi, jika diperlukan, untuk mendukung korban, mengatasi masalah yang mendasari, dan memberikan sanksi yang sesuai kepada pelaku perundungan. Mencegah perundungan membutuhkan upaya kolaboratif dan berkelanjutan dari semua pihak terlibat. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak, di mana perundungan tidak diterima dan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat. Oleh karena itu, mengingat kejadian perundungan diawali dari komunikasi melalui medsos. Maka sangatlah penting untuk mengembalikan kedaulatan orang tua atas gadget putra-putri mereka dengan memanfaatkan teknologi parental control. Mengembalikan kedaulatan orang tua terhadap gadget anak dengan menggunakan teknologi aplikasi parental control memiliki beberapa manfaat dan pentingnya dalam mencegah, mengatasi, dan merehabilitasi korban maupun pelaku perundungan anak-anak.
Berikut adalah beberapa alasan mengapa ini penting. Pertama, perlindungan anak dari konten berbahaya. Aplikasi parental control memungkinkan orang tua untuk membatasi akses anak terhadap konten yang tidak sesuai atau berbahaya. Ini termasuk untuk mengontrol akses ke situs web, aplikasi, atau konten media yang mengandung kekerasan, pornografi, atau perilaku yang tidak pantas. Dengan demikian, orang tua dapat melindungi anak dari pengaruh negatif yang dapat memicu atau memperburuk perundungan. Kedua, membatasi waktu penggunaan gadget. Aplikasi parental control memungkinkan orang tua untuk mengatur batasan waktu penggunaan gadget anak. Ini penting untuk mencegah anak menghabiskan terlalu banyak waktu di depan layar dan mengurangi risiko mereka terlibat dalam perilaku perundungan, baik sebagai pelaku maupun korban. Batasan waktu penggunaan gadget juga dapat membantu anak mengembangkan kegiatan sosial dan fisik yang sehat. Ketiga, memantau aktivitas online anak. Aplikasi parental control memungkinkan orang tua untuk memantau dan melacak aktivitas online anak, termasuk media sosial, pesan teks, atau panggilan telepon. Dengan ini, orang tua dapat mendeteksi tanda-tanda perundungan yang mungkin terjadi secara online, seperti ancaman atau ejekan yang dilakukan oleh pelaku. Orang tua juga dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang perilaku anak mereka dan dapat segera mendakap jika ada tanda-tanda masalah. Keempat, mendorong diskusi dan komunikasi. Penggunaan aplikasi parental control dapat menjadi kesempatan bagi orang tua untuk memulai diskusi terbuka dengan anak tentang penggunaan gadget, keamanan online, dan risiko perundungan. Ini memungkinkan anak untuk memahami pentingnya kebijakan dan batasan yang ditetapkan oleh orang tua. Serta mempromosikan kesadaran tentang pentingnya menghormati orang lain dan tidak terlibat dalam perundungan. Kelima, merehabilitasi pelaku perundungan. Jika anak terlibat dalam perundungan sebagai pelaku, aplikasi parental control dapat membantu orang tua untuk mengidentifikasi dan menghentikan perilaku negatif tersebut. Dengan memantau aktivitas online anak, orang tua dapat mengenali tanda-tanda perundungan dan mengambil tindakan yang tepat untuk menghentikannya. Seorang orang tua juga dapat mencari bantuan profesional atau mendiskusikan masalah ini dengan sekolah untuk membantu merehabilitasi perilaku anak. Penting untuk dicatat bahwa penggunaan aplikasi parental control harus dilakukan dengan kebijaksanaan dan pengertian yang tepat. Pendekatan yang seimbang antara memberikan kebebasan dan privasi kepada anak sambil tetap melindungi mereka dari risiko perundungan sangat penting. Komunikasi terbuka, kepercayaan, dan pendidikan tentang penggunaan gadget yang bertanggung jawab juga harus diperhatikan dalam upaya menjaga keseimbangan yang sehat antara teknologi dan anak-anak.